1420108 kelas A221 Keperawatan semester 2. Mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Eskep MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan program pendidikan kesehatan klien. A. Identifikasi kebutuhan belajar klien. Pengkajian dapat dimanfaatkan untuk lebih mengenal gaya belajar suatu populasi dengan mengenal gaya belajar pengkajian. Tipe ini membantu penyaji memahami metode pilihan seseorang dalam belajar seperti gerakan, lisan, visual, intrapersonal, matematis, logika, dengan musik atau secara natural. B. Tujuan pendidikan kesehatan klien. Tujuan promosi kesehatan yang utama adalah memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang tengah dirancangkan oleh pemerintah. Segala aktivitas promosi kesehatan memiliki tujuan memberikan informasi bagi masyarakat terkait segala hal yang bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun masyarakat. C. Prinsip, metode, teknik, dan strategi pendidikan. A. Prinsip perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. B. Prinsip keaktifan. Belajar pada hakikatnya adalah promosi aktif, di mana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. C. Prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip ini berhubungan prinsip aktivitas, bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya, bahwa setiap kegiatan pembelajaran harus melibatkan diri atau setiap individu terjun mengalaminya. D. Prinsip pengulangan. Teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pentingnya prinsip pengulangan dalam belajar antara lain bisa dicermati dari dalil-dalil belajar yang dikemukakan oleh Edward L. Thorndike 1974-1949. E. Prinsip tantangan. Implikasi lain adanya bahan belajar yang dikemas dalam suatu kondisi yang menentang seperti mengandung masalah yang perlu dipecahkan. Siswa akan bertentang untuk mempelajarinya. F. Prinsip balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apabila hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. G. Prinsip perbedaan individual. Perbedaan individual dalam belajar yaitu bahwa proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun psikis. 2. Metode. Johnny menjelaskan bahwa metode adalah cara yang digunakan guru dalam mengajarkan siswa. Selain itu, metode juga bisa dipahami sebagai cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah dan sistematis. Metode pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. A. Metode pendidikan individual atau perorangan. Dalam pendidikan kesehatan, metode kesehatan yang bersifat individual ini digunakan untuk membina perilaku baru atau seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. B. Metode pendidikan kelompok. Dalam memilih metode pendidikan kelompok, harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal pada sasaran. 3. Metode pendidikan massa. Metode pendidikan atau massa untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditunjukkan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Maka cara yang paling tepat adalah pendekatan massa. D. Media pembelajaran. 1. A. Media pendidikan. Media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dirasa atau dicium untuk memperlancar
komunikasi dan penyebaran luas informasi. 2. Macam-macam media. 1. Media cetak, 2. Media elektronik, 3. Media papan. Implementasi pendidikan kesehatan klien. Perawat perlu fleksibel dalam mengimplementasikan berbagai rencana pengajaran karena perencanaan mungkin membutuhkan perbaikan. Mengimplementasikan rencana mengajar memerlukan keterampilan personil seperti teknik komunikasi. 2. Evaluasi belajar klien. Tahapan asuhan keperawatan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan intervensi yang dilakukan serta menilai apakah dibutuhkan intervensi lain. Evaluasi dapat sesuai dengan macam-macam klien. A. Evaluasi individu, B. Evaluasi komunitas, C. Evaluasi keluarga. B. Jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi struktur, 2. Evaluasi proses, 3. Evaluasi hasil. A. Kesimpulan. Belajar mengajar merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Belajar sepanjang hayat merupakan suatu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Terima kasih. Itulah penjelasan singkat saya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAN. Hasil dasar student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas Pendidikan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di